Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan harus menjual pemain lebih dulu sebelum merekrut bek kanan Kieran Trippier dari Atletico Madrid. Terlepas dari kesuksesan menggait Jadon Sancho dan Varane, Manchester United kabarnya belum puas. Mereka ingin memboyong Kieran Trippier dari Atletico Madrid. Namun The Telegraph ini mengklaim bahwa United sepertinya kini harus lebih fokus menjual pemainnya karena mereka menargetkan biaya belanja pemain bersih antara 75 hingga 100 juta pound sterling pada musim panas ini. Sejauh ini United sudah mengeluarkan biaya 115 juta pound sterling. Artinya United tidak akan menggait Trippier lebih dulu sebelum mereka menjual pemain. Dua pemain yang menjadi opsi bagi Manchester United untuk dijual adalah Paul Pogba dan Jesse Lingard, yang memang menjadi buruan beberapa klub pada musim panas ini. Pogba kabarnya tengah serius didekati oleh PSG yang merasa percaya diri bisa merekrut gelandang 28 tahun itu dengan harga 43 juta pound sterling, kurang dari separuh biaya ketika United menggait Pogba dari Juventus pada 2016 lalu. Sementara itu Jesse Lingard tampil apik bersama West Ham United musim lalu, membuatnya cukup laris di pasaran. Nilai jual Jesse Lingard diklaim berada di kisaran angka 30 juta pound sterling. Perkembangan skuad Manchester United di bursa transfer musim panas ini sepertinya membuat para pemain semakin bersemangat menyambut musim baru, termasuk Bruno Fernandes. Kini MU boleh percaya diri menyambut musim baru dengan pemain-pemain baru. Bruno Fernandes pun tampak kian percaya diri. Apa katanya? Di level pribadi, Bruno Fernandes musim lalu Bruno tampil luar biasa dan lagi-lagi menjadi bintang utama MU. Sayangnya dia tidak bisa mempersembahkan trofi, padahal MU punya peluang melakukannya. Bruno Fernandes mengakui kedatangan pemain-pemain top akan mendongkrak level tim. Namun baginya, MU memang harus selalu jadi juara, entah dengan pemain baru atau tidak. Intinya Bruno Fernandes yakin betul MU punya peluang juara dan setiap pemain harus meyakini itu. Mereka harus berjuang semaksimal mungkin. Hasil akhir adalah perkara lain. Mantan pemain Crystal Palace Darren Ambrose memuji MU dalam perekrutan Rafael Varane. Dia tidak menyangka setan merah bisa mendapatkan sang pemain dengan harga miring. Rafael Varane akan dikontrak dalam jangka waktu 5 musim ke depan. MU juga punya opsi untuk memperpanjang kontraknya selama setahun. Bek berusia 28 tahun itu akan menjadi rekrutmen besar kedua setan merah pada musim panas ini. Sebelumnya, mereka berhasil mendatangkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Menurut laporan, transfer Varane ke MU bernilai 41 juta pound sterling. Ambrose menilai transfer Varane tersebut sangat murah mengingat reputasi yang dimiliki sang pemain. Varane luar biasa, mereka perlu meningkatkan di area tersebut. Harry Maguire menjalani Euro yang bagus, jadi dia kembali dengan percaya diri. Tapi ada seorang di sebelahnya seperti Varane, pemenang Piala Dunia, beberapa Liga, dan Liga Champions. Sekali lagi, saya pikir ada 4 Liga Champions. Dia seorang pemenang. Dia masih muda dan berusia 28 tahun. Jadi, jika Anda membelinya senilai 40 juta pound sterling dengan tambahan, itu harga yang bagus buat mereka. Benak publik sempat diselimuti kabut keraguan yang begitu pekat ketika MU mengumumkan Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih baru. Keraguan itu perlahan sirna seiring dengan waktu berjalan. Ole Gunnar Solskjaer memberikan hasil-hasil positif di awal masa jabatannya. MU seperti berubah 180 derajat sejak dipegang olehnya. Dengan cepat, manajemen klub langsung menyodorinya kontrak dengan status pelatih permanen. Pria asal Norwegia itu belum mempersembahkan trofi apapun buat MU. Namun setidaknya selama dipegang Ole Gunnar Solskjaer, arah klub mulai terlihat jelas. Hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Ole Gunnar Solskjaer mempersembahkan gelar pertamanya. Ex-Arsenal Sol Campbell menilai tinggi kiprah Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih MU sejauh ini. Ia menganggap kalau pria berusia 48 tahun itu berbuat sesuatu yang gagal.
dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya menyeimbangkan klub. Karir kepelatihan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United tidak selamanya mulus. Ada momen di mana klub mengalami gonjang-ganjing hingga tagar Ole out ramai dibicarakan di media sosial. Kendati demikian, Ole Gunnar Solskjaer mampu mengembalikan performa klub. Berkat upaya kerasnya itu, Ole Gunnar Solskjaer pun mendapatkan kontrak baru dari MU. Kontrak tersebut membuat Solskjaer bisa bertahan di kursi kepelatihan Old Trafford sampai tahun 2024 mendatang. Selama 2 tahun terakhir, MU terus sibuk mencari pemain baru untuk mendampingi Harry Maguire di lini pertahanan. Pencarian mereka akhirnya usai dengan kehadiran Rafael Varane dari Real Madrid. Keberhasilan Manchester United merekrut Rafael Varane diapresiasi oleh banyak orang, termasuk Danny Mills. Lantas, pantaskah jika menyebut Varane sebagai tandem yang tepat buat Maguire di jantung pertahanan MU? Prestasi mungkin bisa menjadi pertimbangan, namun tidak serta-merta memperkuat argumen di atas. Pada musim kemarin, Varane membuat blunder fatal yang membuat Real Madrid tersingkir dari ajang Liga Champions. Bukan cuma sekali, pemain asal Prancis tersebut membuat kesalahan fatal sebanyak 2 kali dalam satu pertandingan. Momen itu terjadi ketika Madrid bertemu Man City. Di leg kedua babak 16 besar, kesalahan pertama dilakukan di menit ke-9, di mana Varane kedapatan lengah ketika memegang bola terlalu lama di wilayah pertahanan sendiri. Kesalahan berikutnya terjadi di babak kedua. Umpan sundulan Varane yang diarahkan ke Thibaut Courtois terlalu lemah, hingga mampu dicolong Gabriel Jesus. Real Madrid tumbang dengan skor 1-2 dan gagal melaju ke babak perempat final. Kedua blunder tersebut jelas mencoreng karir gemilang Varane selama berseragam Real Madrid. Namun namanya juga manusia, Varane tidak lepas dari kesalahan. Secara keseluruhan performanya sama berkecimpung di dunia sepak bola terbilang apik. Statistik penyelesaian umpannya tinggi dan bisa menjadi opsi buat MU untuk membangun permainan dari lini belakang. Perlu dicatat bahwa Varane memiliki persentase penyelesaian umpan sebesar 89,6%. Menurut data dari Marca, Maguire pun memiliki torehan apik dalam melakukan umpan dengan catatan 89,5%. Varane dan Maguire bisa saling melengkapi, kelincahan dan kecepatannya bisa membuat Maguire lebih tenang ketika harus maju untuk menghentikan pergerakan lawan. Perpaduan ini akan membuat pertahanan semakin kuat ketika menghadapi tim yang mengandalkan skema serangan balik. Teka-teki mengenai siapa pemain berikutnya yang akan didatangkan Manchester United mulai menemukan titik terang. Setan Merah dilaporkan kini mulai menyeriusi transfer Ruben Neves dari Wolverhampton. The Football Terence mengklaim bahwa target keempat MU sudah terlihat hilalnya. Ia adalah gelandang Wolverhampton, Ruben Neves. Menurut laporan tersebut, bahwa MU diam-diam mulai mendekati Ruben Neves. Mereka sudah intens menjalin kontak dengan sang agen. Mereka sudah mengutarakan keinginan merekrut Ruben Neves. Sang gelandang juga dilaporkan antusias untuk pindah ke Old Trafford di musim panas ini. Manchester United dilaporkan tidak perlu keluar uang banyak untuk merekrut Neves. Sang gelandang kabarnya hanya dibanderol sekitar 35 juta pound sterling. Kabar kedatangan Rafael Varane ke Manchester United tidak disambut gembira oleh Eric Bailly. Bek asal Pantai Gading itu malah resah dengan kedatangan sang bek. Menurut laporan tersebut, Eric Bailly sangat khawatir dengan jam bermainnya setelah kedatangan Rafael Varane. Ini dikarenakan bek timnas Prancis itu bakal diproyeksi menjadi tandem utama Harry Maguire. Sementara Victor Lindelof diyakini bakal jadi alternatif cadangan pertama. Eric Bailly menilai kehadiran Varane akan membuat jam bermainnya berkurang drastis, sehingga ia mulai resah dengan situasi ini. Menurut laporan tersebut, Eric Bailly dikabarkan meminta pertemuan dengan Ole Gunnar Solskjaer setelah Olimpiade. Sang bek ingin meminta kejelasan mengenai masa depannya, terutama beberapa banyak jam bermain yang ia dapatkan di musim depan. Jika memang jam bermainnya terlalu sedikit, Eric Bailly memilih untuk cabut di musim depan. Menurut laporan itu, Ole Gunnar Solskjaer siap memberikan jam bermain yang cukup banyak bagi Eric Bailly di musim depan. Sang manajer memperkirakan MU akan memainkan 60 pertandingan selama satu musim, sehingga ia butuh Eric Bailly dan ketiga bek MU lainnya. Legenda timnas Inggris Gary Lineker terkejut dengan keberhasilan Manchester United mendatangkan Rafael Varane.
Ia menilai Setan Merah mendapatkan pemain yang luar biasa di bursa transfer kali ini. Lineker turut mengomentari transfer Rafael Varane itu melalui akun media sosialnya. Ia menilai United telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengamankan jasa Varane. Wow, ini adalah perekrutan yang sangat bagus, tulis singkatnya di akun media sosialnya. Datangan Rafael Varane ke Manchester United nampaknya membawa berkah tersendiri bagi Axel Tuanzebe. Bek muda MU itu dikabarkan turut kecipratan rezeki atas kedatangan sang bek. Menurut laporan tersebut, Manchester United berencana untuk memberikan kontrak baru bagi Tuanzebe di musim panas ini. Langkah ini diambil karena Tuanzebe dinilai salah satu bek yang berpotensi yang besar, sementara kontraknya akan habis di tahun depan. Jadi, MU ingin memagarinya dengan kontrak baru agar bisa mengamankan masa depannya. Menurut laporan yang beredar, Tuanzebe sendiri kemungkinan akan dipinjamkan MU di musim panas ini. Sang bek dinilai butuh bermain secara reguler untuk memulihkan performanya. Dengan kedatangan Varane, situasi itu sulit ia dapatkan. MU dilaporkan sudah mendapatkan beberapa tawaran dari klub-klub Premier League, di mana Newcastle United diyakini jadi tim terdepan untuk mendapatkan jasanya. Manchester United ditahan imbang Brentford 2-2 dalam laga uji coba pramusim di Old Trafford pada hari Kamis 29 Juli 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan dimulai dengan cukup intens. Meski hanya laga pramusim, MU tampak bermain semaksimal mungkin. Setan Merah unggul lewat Anthony Elanga di menit ke-12. Tapi Brentford bisa menyamakan kedudukan melalui Sandon Baptiste di menit ke-20. Skor 1-1 mengunci 45 menit pertama. Ole Gunnar Solskjaer membuat rotasi besar-besaran untuk membagi menit bermain. Di babak kedua, Andres Pereira membawa MU unggul lewat gol spektakuler. Dia melepas tembakan keras dari luar kotak penalti untuk membuat skor berubah jadi 2-1 di menit ke-50. Unggul membuat MU sedikit lengah. Pada menit ke-77, Bryan Mbeumo membuat Brentford menyamakan kedudukan usai menaklukkan Diogo Dalot dalam perebutan bola. Tidak ada gol tambahan di 10 menit terakhir. Skor 2-2 menutup duel pramusim kali ini.